Halo, saya Abe Saputra. Selamat datang di konten movie Storyline. Hari ini saya mau bahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, sebuah pengalaman hidup seorang figur terkenal. Film ini nunjukin perjuangan hidup seorang J.K. Rowling, pengarang novel Harry Potter, dari wanita gagal menjadi salah satu wanita terkaya di Inggris. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang perempuan bernama Joanne Rowling sebelum dia menjadi penulis terkenal. Di tahun 1990, Joanne bekerja sebagai sekretaris di sebuah lembaga riset. Pada suatu pagi, dia mendapatkan telepon dari ibunya yang menanyakan pekerjaannya pada hari itu. Joanne berkata bahwa dia sangat suka bekerja di sana. Dia bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan. Namun kepada ibunya, Joanne bilang bahwa dia merasa seharusnya nggak berada di sana karena ini bukan passion yang dia inginkan. Dari kecil, Joanne memang mau menjadi seorang penulis, tapi tanpa cerita yang tepat, Joanne masih kurang termotivasi. Namun ibunya selalu mendukung Joanne untuk menjadi penulis. Di pagi itu Joanne juga mendapatkan teguran dari bosnya yang melihat Joanne sepertinya nggak bahagia bekerja di kantor tersebut. Karena itulah Joanne jadi mendapatkan lampu hijau untuk berhenti kerja dan mencari pekerjaan lain. Kembali ke masa lalu, Joanne kecil memang bercita-cita menjadi penulis. Dia dan adiknya, Diane, sering bermain menjadi penyihir di hutan dekat rumah mereka. Keinginan Joanne kecil untuk menjadi penulis juga dikarenakan ibunya yang sering membacakan buku cerita sebelum dia tidur. Ketika kecil, Joanne belajar di sekolah negeri, di mana di sana dia sering dikucilkan teman sekelasnya karena dianggap murid yang gak pandai. Bahkan pada waktu itu, posisi tempat duduk pun ditentukan dari nilai tes yang mereka kerjakan. Dan Joanne duduk di kursi paling depan karena nilainya paling rendah. Ketika SMA, Joanne masuk ke kelas matematika. Sebenarnya dia murid yang pandai, namun karena dia sering menggambar dan menulis cerita, Joanne sering ditegur gurunya. Seorang guru berkata padanya, "Kau sebenarnya punya kemampuan untuk sukses, tapi sayang kau hanya kurang fokus di kelas." Setelah jam pelajaran pun, gurunya menyarankan Joanne untuk pindah saja ke kelas seni. Tapi Joanne berkata bahwa itu hanya hobi saja. Ketika lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah, Joanne ingin masuk ke Universitas Oxford karena di sana tempat yang bagus untuk belajar menjadi penulis. Tapi sayangnya, dia malah diterima di Universitas Exeter. Sesuatu yang mengecewakan sebenarnya, karena di sana nggak ada program studi untuk mendukung Joanne menjadi seorang writer. Ayahnya menyarankan untuk mengambil matematika atau mengambil program lain yang bisa mendukung Joanne untuk mencari uang nantinya. Tapi Joanne sangat nggak tertarik dengan itu dan tetap ingin menjadi penulis. Walaupun menurut ayahnya, penulis adalah profesi yang nggak menguntungkan untuk masa depan. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu nggak mau sarannya mempengaruhi keputusan Joanne. "Jika kau ingin belajar menulis, silakan saja. Yang penting lakukan sesuai dengan hatimu," kata sang ibu. Akhirnya karena di Universitas Exeter nggak ada program studi menulis, di tahun 1987, Joanne wisuda dengan lulus dari program studi bahasa dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts. Walaupun begitu, Joanne tetap memegang cita-citanya sampai dia besar. Kembali ke tahun 1990, setelah keluar dari kantor lamanya, Joanne naik kereta ke Manchester menuju London. Di sana dia memikirkan kondisi hidupnya yang gak kunjung membaik. Ketika dia tertidur, Joanne bermimpi tentang masa kecilnya yang sering bermain menjadi penyihir di hutan. Di sana dia mendapatkan inspirasi untuk menuliskan sebuah cerita tentang bocah penyihir bernama Harry Potter. Joanne seakan-akan mendapatkan inspirasi dari perjalanan hidup yang dia jalani. Sesampainya di sana, dia pun lalu dengan cepat menuliskan idenya itu di atas kertas. Ketika hari Natal, Joanne mengunjungi orang tuanya, di mana ibunya saat itu sedang sakit dan mengalami kelumpuhan. Di sana Joanne menggunakan momen tersebut untuk curhat kepada ibunya tentang keadaan hidupnya yang sekarang lagi menganggur tanpa adanya pekerjaan. Sang ibu, seperti biasa, terus mendukung Joanne dan percaya bahwa Joanne dapat mengatasi permasalahan hidupnya dan akan sukses di kemudian hari. Lewat sosok ibunya lah, Joanne selalu mendapatkan suntikan support dan motivasi. Joanne pun jadi semangat menulis. Lembar demi lembar, Joanne menuliskan draft tulisan novel Harry Potter untuk menjadi materi dalam novelnya. Suatu malam, Joanne mendapatkan telepon dari ayahnya dan mendapat kabar kalau ibunda tercinta udah meninggal dunia. Sebuah kabar yang mengejutkan buat Joanne karena dia kehilangan sosok yang selalu memberikan dukungan padanya dan percaya sama kemampuan Joanne.
Ketika memeriksa kamar ibunya, Joan menemukan tulisan-tulisan yang Joan tulis ketika dia masih berumur 6 tahun. Dan ibunya masih menyimpan kertas-kertas itu dengan baik. Sebuah bukti bahwa hanya ibunya lah yang percaya dengan mimpi anaknya yang ingin menjadi seorang penulis. Baru saja ditinggal ibunya, Joan udah merindukan sosok sang ibu yang selalu ada untuk memberi dukungan. Suatu hari, Joan melihat iklan di koran tentang lowongan pekerjaan untuk menjadi guru bahasa Inggris di Portugal. Jadi pada tahun 1991, Joan pergi ke sana untuk bekerja sebagai guru. Di Portugal, dia tinggal bersama dua temannya dalam satu rumah. Kemudian pada suatu hari, di sebuah klub malam di Portugal, Joan bertemu dengan seorang pria bernama George. Mereka pun berkenalan. Mereka sering berpergian bersama, sampai akhirnya George mengutarakan cintanya. Suatu malam, Diane menelpon dari Inggris. Dia mengabari kalau ayahnya akan menikah lagi. Padahal belum setahun sejak ibu mereka meninggal dunia. Dan itu adalah hal yang paling menyedihkan buat Joan. Ibarat udah jatuh di timba tangga. Di malam yang sama, saat pergi party bersama temannya, Joan mendapati kalau George lagi mesra-mesra dengan wanita lain. Joan kabur dan marah soal itu. Tapi untuk memperbaiki itu semua, dan karena nggak mau kehilangan Joan, George pun mengajak Joan untuk menikah. Akhirnya di suatu pagi di gereja, dengan prosesi yang sederhana, mereka menikah. Walaupun menurut Diane yang datang jauh-jauh dari Inggris, keputusan Joan untuk menikahi George dinilai terlalu buru-buru. Ketika menikah, George bekerja sebagai tentara angkatan darat. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, George pulang sebelum waktunya. Ternyata posisinya di militer digantikan oleh orang lain. Otomatis, George jadi pengangguran saat itu. Ketika Joan mengabarkan kalau dirinya tengah hamil, George bukannya senang. Dia malah keluar meninggalkan Joan. Tahun 1993, Joan pun melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Jessica. Namun salah satu temannya yang bernama Anya mengkhawatirkan Joan karena George saat itu udah jadi pecandu alkohol dan sering main perempuan semenjak diberhentikan dari militer. Malahan, Anya memberi saran bahwa Joan harus meninggalkan George. Namun Joan gak mau ninggalin suaminya, apapun yang terjadi, apalagi mereka baru punya anak. Ketakutan Anya pun terjadi. Suatu malam, George pulang ke rumah dini hari dalam keadaan mabuk dan langsung minta jatah sama Joan. Tentu aja Joan menolak karena George terlalu bau alkohol. George pun marah sampai membangunkan anaknya. Gak peduli dengan tangisan anaknya, George tetap teriak-teriak, bahkan dia melemparkan draft novel Harry Potter Joan ke lantai. Melihat hal itu, Joan pun berkata kalau dia udah capek dengan kondisi kayak gini dan berkata kalau dia udah gak mencintai George lagi. Di malam itu, Joan mendapatkan KDRT dari suaminya. George pun langsung mengusir Joan keluar tanpa sempat mengambil anaknya yang lagi nangis. Untungnya di saat yang tepat, ada polisi datang ke sana. Mungkin tetangga Joan yang menelpon. Joan pun langsung meminta bantuan karena Jessica masih berada di dalam. Setelah George diamankan, Joan pun cepat-cepat mengambil Jessica dan berkemas. Satu-satunya yang dia amankan selain anaknya adalah naskah novel Harry Potter yang udah lama dia tulis. Setelah itu dia pun pergi menuju rumah temannya untuk menghabiskan malam. Di kemudian hari, Joan dan Jessica pun pulang kembali ke Inggris dan tinggal bersama Diane, adiknya. Kehidupan Joan pun berjalan sampai di akhir tahun 1993, di mana pada suatu hari dia pergi ke lembaga yang mengurus kesejahteraan ibu dan anak. Joan ingin pemerintah membantunya karena saat itu dia nggak bekerja dan punya anak. Saat ditanya di mana sang suami, Joan pun menceritakan kalau dia meninggalkan suaminya karena mengalami KDRT. Setelah mengisi formulir, petugas pun memberikan bantuan 70 pound sterling yang bisa Joan dapatkan setiap minggu. Sebenarnya itu jumlah yang terlalu sedikit untuk menghidupi seorang balita. Tapi petugas itu nggak peduli gimana Joan akan menggunakan uang itu. Joan dan Jessica setelahnya menyewa flat dengan harga yang sangat murah untuk tempat tinggal mereka. Namun masalahnya, Joan nggak bisa bekerja. Dikarenakan peraturan pemerintah saat itu nggak mengizinkan seorang ibu meninggalkan anak yang masih balita di tempat penitipan anak kecuali dijaga oleh salah satu orang tuanya di rumah. Dengan keadaan keuangan yang belum stabil, nggak mungkin juga Joan menyewa jasa babysitter dan kondisi seperti ini membuat dirinya stres berat.
Kehilangan sosok ibu tempat dia bercerita membuat Joanne putus asa. Hanya Diane, adik kandungnya, tempat dia menceritakan permasalahan hidupnya. Diane menyuruh Joanne untuk melakukan sesuatu yang dia suka. Apapun itu yang penting bisa menghidupi dirinya dan juga Jessica. Seketika Joanne teringat dengan novel Harry Potter yang dia tulis. Joanne pun ngeliatin naskah yang dia tulis kepada adiknya. Ketika membaca draft tersebut, Diane gak bisa berhenti membacanya. Menurut Diane, tulisan yang Joanne tulis sangat keren dan bagus. Joanne pun mulai saat itu menghabiskan waktunya untuk fokus menulis naskah novelnya dan juga merawat Jessica. Dia pun bermimpi kalau novel Harry Potter bakal menghiasi ruang display di seluruh toko buku di Inggris. Bisa dibilang, pengalaman-pengalaman hidupnya ketika dirinya masih kecil hingga dewasalah yang menjadi inspirasi untuk mengisi materi dalam novel. Dengan uang yang terbatas, Joanne membeli mesin tik bekas untuk menuliskan draft naskahnya supaya lebih rapi. Imajinasi Joanne menjadi liar pada saat itu. Joanne juga sering menulis di luar untuk mendapatkan inspirasi tambahan, dan gak jarang dia mendapatkan inspirasi dimanapun ketika dia ada kegiatan di luar untuk mengurus sesuatu. Akhirnya naskah buku pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone pun rampung ditulis. Namun perjuangan belum selesai sampai bukunya akhirnya dirilis. Joanne pun mencoba untuk mencari agensi untuk menerbitkan karyanya. Joanne kemudian mengirimkan naskahnya ke beberapa agensi untuk ditawarkan. Singkat cerita, naskah tersebut sampai di sebuah kantor agensi bernama Christopher Agency, di mana setiap kantor tersebut mendapatkan banyak sekali kiriman naskah buku. Tugas agensi lah untuk memutuskan naskah mana yang akan mereka pilih untuk kemudian dipromosikan kepada penerbit. Pimpinan di agensi itu pun berpesan kepada bawahannya, "Kau nggak tahu di mana berlian itu tersembunyi sampai kau memeriksanya." Singkat cerita, setelah memeriksa dan membaca naskah Harry Potter, Bryony, petugas pemeriksa naskah, mengabari ke Christopher kalau buku ini punya potensi. Namun baru aja membaca judul bukunya, Christopher udah mengatakan tidak karena agensi mereka nggak menerbitkan buku anak-anak. Menurut Christopher, buku anak-anak nggak pernah menghasilkan uang yang banyak. Namun Bryony bersikeras untuk menyuruh Christopher membaca buku itu terlebih dahulu sebelum menilainya. Saking yakinnya dengan naskah tersebut, Bryony sampai menyuruh Christopher membacanya, atau kalau enggak, dia akan berhenti dari kantor tersebut. Bryony pun mengatakan sesuatu yang selalu Christopher bilang, bahwa kau nggak tahu di mana berlian itu tersembunyi sampai kau memeriksanya. Akhirnya Christopher pun mengalah untuk membaca naskah itu. Kabar gembira pun datang buat Joanne. Christopher menghubunginya dan setuju untuk menjadi agen dari buku Joanne. Mereka pun akhirnya bertemu untuk membicarakan hal tersebut. Pihak agensi bertanggung jawab untuk menemukan penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Kemudian karena menurut Christopher anak laki-laki nggak akan membaca buku kalau penulisnya perempuan, Joanne disuruh untuk membuat inisial supaya namanya lebih familiar. Kemudian Christopher juga menyarankan kepada Joanne untuk nggak berhenti dari kerjaannya yang sekarang, karena buku anak-anak nggak pernah menghasilkan uang banyak, katanya. Jadi ketika di rumah, Joanne memikirkan inisial untuk nama penanya. Sayangnya, Joanne Rowling nggak dilahirkan dengan nama tengah. Akhirnya Joanne memutuskan untuk mengambil nama neneknya yang bernama Kathleen untuk menjadi tambahan inisial namanya. Pada hari itu, secara resmi, Joanne Rowling menggunakan nama pena dan dikenal dengan nama J.K. Rowling. Pihak agensi pun meeting untuk menawarkan naskah tersebut ke pihak penerbit. Namun setelah beberapa tawaran yang mereka ajukan di awal, belasan pihak penerbit menolak naskah tersebut. Bryony yang terobsesi dengan buku Harry Potter pun bingung kenapa buku sebagus ini sampai ditolak. Beberapa waktu pun berlalu, setelah belasan penolakan, Bryony mendapatkan telepon dari salah satu penerbit dan mereka mengabari kalau mereka mau menerbitkan buku Harry Potter and the Philosopher's Stone. Christopher pun langsung menghubungi Joanne di tempat kerjanya. Dia mengucapkan selamat pada Joanne karena buku pertama Harry Potter akan segera diterbitkan. Joanne pun senang bukan main. Dari kontrak tersebut, Joanne pun mendapatkan royalti untuk bukunya sejumlah 1.000 pound sterling atau sekitar 20 juta rupiah. Jumlah yang lumayan besar dan bisa mengubah keadaan ekonomi rumah tangganya. Christopher mengabari kalau untuk edisi pertama, pihak penerbit akan menerbitkan sebanyak 5.000 kopi. Butuh waktu setahun untuk menjadikannya sebuah buku. Setelah itu butuh waktu juga untuk menembus pasar Amerika. Jadi jangan terlalu berharap dulu, kata Christopher. Karena buku anak-anak nggak pernah menghasilkan uang. Setahun pun berlalu.
J.K. Rowling akhirnya mendapatkan kopian dari bukunya yang sudah dicetak dan siap didistribusikan. Buku yang dia dedikasikan untuk keluarganya. Akhirnya, setelah perjuangan bertahun-tahun, Harry Potter rilis di pasaran. Impiannya untuk melihat buku Harry Potter dipajang di toko buku pun menjadi kenyataan. J.K. Rowling mulai menghadiri acara bedah buku yang diadakan di toko buku. Waktu berlalu, di tahun 1997, Christopher mencoba untuk menembus pasar Amerika, dan ajaibnya, banyak banget penerbit besar yang ingin menerbitkan buku Harry Potter di Amerika. Christopher pun sampai kewalahan menerima penawaran-penawaran dari mereka. Akhirnya Christopher pun menghubungi Joan dan mengabari ada penerbit besar di Amerika yang setuju untuk menerbitkan buku Harry Potter. Christopher mengabari bahwa nilai kontrak yang akan Joan dapatkan sejumlah 105.000 pound sterling atau sekitar 2 miliar rupiah. Jumlah yang gak disangka-sangka Christopher bisa didapatkan dari buku anak-anak. Joan pun hampir pingsan mendengarkan kabar tersebut. Pada malam itu, hidupnya dan juga anaknya akan berubah. Dian berkata bahwa ini bukan cuma sekedar jumlah uang yang banyak, tapi dengan dirilisnya buku Harry Potter di Amerika, maka setiap anak di sana akan membacanya. Ibu pasti bangga sama kamu, kata Dian. Kesuksesan buku Harry Potter pun diangkat menjadi sebuah film. J.K. Rowling ikut menghadiri premier film Harry Potter and the Philosopher's Stone, mendapatkan lampu sorot yang banyak dari wartawan yang hadir. Dalam waktu 3 tahun, J.K. Rowling berubah dari seorang ibu yang miskin menjadi salah satu perempuan terkaya di Inggris. Di tahun 2000, J.K. Rowling mendirikan sebuah lembaga amal yang fokusnya menyembuhkan anak-anak keluarga single parent dari penyakit gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Buku Harry Potter menjadi salah satu buku terlaris dengan penjualan lebih dari 400 juta kopi di seluruh dunia. Dari J.K. Rowling, kita bisa belajar tentang bermimpi besar dan yakin dengan diri sendiri. Karena dengan itu, akan ada kekuatan besar untuk menggerakkan motivasi dan semangat untuk mencapai tujuan. Gak peduli dari mana asalmu, gak peduli gimana kondisimu saat ini, mimpimu tetap layak buat diwujudkan dengan kerja keras. Just do the best, let God do the rest. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di share dan subscribe. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.